Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, tanggal 4 Juli tahun 2021, adalah hari kemerdekaan negara Amerika Serikat. Bagi yang berada di Amerika Serikat, saya ucapkan Happy 4th of July. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas pada pagi hari ini penghakiman orang percaya yang akan saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan-Mu, atas kasih sayang-Mu terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dan tolong agar kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini memberikan dua pertanyaan yang valid untuk kita renungkan pada hari-hari ini yang tercantum dalam ayat 17 dan 18. Kedua pertanyaan ini telah membuat saya berhenti sejenak dan bersungguh-sungguh merenungkannya. Karena kedua pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang biasa-biasa saja, tapi pertanyaan yang memberikan peringatan kepada kita sekalian yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Peringatan yang terdapat dalam ayat 17 dan 18 ini sangat berkaitan erat dengan keselamatan jiwa kita. Kedua pertanyaan ini menantang kita sekalian untuk memikirkan kehidupan di balik lubang kubur. Karena kehidupan sesungguhnya tidak berhenti di lubang kubur. Kematian adalah awal dari kehidupan sesungguhnya dalam kekekalan, baik di surga maupun di neraka, di mana kita akan menghabiskan hidup kekal kita. Pilihannya ada pada kita masing-masing, di surga atau di neraka. Karena Allah Bapa telah menyiapkan sarananya bagi kita sekalian. Saat ini, marilah kita bedah ayat-ayat yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19 yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ayat ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat ke-17. Dalam konteks penderitaan, Petrus memberitahu kita bahwa penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Saat ini, Tuhan menggunakan penderitaan sebagai penghakiman dalam arti positif, yaitu untuk memurnikan orang-orang percaya. Dan itu terjadi bagi segenap orang Kristen, rumah Tuhan. Karena dikatakan penghakiman dimulai pada rumah Allah, pada rumah Tuhan, gereja Tuhan.
adalah tepat jika penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Perkataan ini tepat karena mengandung kebenaran. Karena orang Kristen mengaku lebih baik daripada orang yang lain, bukan? Dan memang seharusnya begitu. Mengapa demikian? Karena pengajaran dalam kekristenan berdasarkan kasih. Dan dari orang Kristen diharapkan bahwa mereka menjalankan pengajaran ini untuk dapat mengasihi sesama, sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kasih adanya? Mereka mengatakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali. Jadi sudah selayaknya lah jika mereka harus berperilaku seperti orang yang telah dilahirkan kembali, penuh dengan kasih. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah umat Allah yang kudus, dipisahkan bagi Kristus. Jadi mereka harus kudus, dalam arti terpisah dari kebiasaan orang hidup berdosa, seperti Dia, yaitu Yesus Kristus, yang hidup terpisah dari dosa. Itulah arti kekudusan. Kudus itu artinya terpisah bagi tujuan Allah. Artinya kita memisahkan diri kita dari kebiasaan dunia, dari kebiasaan hidup di dalam dosa itu sendiri, bagi tujuan untuk memuliakan dan membesarkan nama Allah itu sendiri. Nyala api siksaan datang kepada orang-orang percaya semasa hidup mereka, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Sebagai ujian yang tidak dapat dihindarkan di dalam dunia yang fana ini, yang dikuasai oleh iblis yang menentang Injil yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan. Api penderitaan yang kita alami pada saat kita hidup adalah api yang memurnikan kita. Sedangkan api yang akan ditanggung oleh orang fasik adalah api kekekalan yang akan menghukum mereka di dalam lautan api yang tidak pernah akan dapat terpadamkan, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai the lake of fire. Di dalam segalanya ini, kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai orang percaya, yaitu gereja Tuhan, tidak pernah menerima hukuman dalam lautan api yang kekal dari Tuhan. Karena Yesus telah mati bagi kita dalam penderitaannya di kayu salib untuk membayar upah dosa kita. Sedangkan penderitaan yang kita alami pada saat kita hidup di dunia ini hanyalah penderitaan yang memurnikan kita, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 tadi. Bagi orang Kristen, masalah hukuman yang menyangkut dosa telah diselesaikan sekali dan untuk selamanya di kayu salib, di mana Yesus menanggung semua hukuman yang seharusnya dihadapi orang Kristen, namun ditanggung oleh Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi, dalam kitab kehidupan hanya tertulis nama orang percaya yang telah diselamatkan. Saya ulang, dalam kitab kehidupan hanya tertulis nama orang percaya yang telah diselamatkan, sementara dosa mereka telah dihapuskan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Darahnya yang kudus telah menghapuskan segala dosa mereka. Karena itu daftar dosa mereka tidak terdapat dalam kehidupan, dalam kitab kehidupan lagi. Ya, kalau daftar dosa masih ada di dalam kitab kehidupan, maka mereka bukanlah orang percaya karena dosa mereka masih melekat kepada mereka. Dosa mereka belum diampuni. Tapi sebagai orang percaya yang mengaku dan percaya dalam hati mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, Raja mereka, maka pada saat mereka menerima Yesus dan mengaku dan beriman kepada Kristus itu, maka segenap dosa mereka dihapuskan sehingga tidak ada lagi di dalam daftar dosa tersebut. Ini penting kita ingatkan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan, seperti yang tercatat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15. Dan oleh karena itu mereka dilemparkan ke dalam lautan api atau yang disebut sebagai the lake of fire. Hal ini terjadi karena mereka mati di dalam dosa mereka akibat mereka tidak percaya kepada Kristus yang dapat membayar upah dosa mereka dengan darahnya yang kudus.
Jadi mereka masih hidup di dalam dosa, dan pada waktu mereka mati di dalam dosa mereka. Karena itulah daftar dosa mereka masih ada, dan dosa mereka belum dihapuskan bagi orang-orang fasik ini. Bagi orang percaya, Kristus telah dihakimi bagi mereka pada saat mereka menerima dan percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena Kristus telah dihakimi bagi mereka pada saat mereka percaya kepada Kristus, yaitu pada saat mereka masih hidup di dunia ini, mereka tidak dihakimi lagi pada saat mereka mati. Karena penghakiman terhadap dosa itu hanya berlaku sekali dan selamanya. Kristus telah dihakimi bagi mereka. Sudah selesai. Api yang sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang menghabiskan jerami akan memurnikan emas. Api itu sama. Tetapi tujuan dan penerapannya berbeda. Dan efeknya berbeda pada jerami ataupun pada emas. Meski begitu, orang Kristen dari waktu ke waktu memang menderita beberapa hal yang sama dengan apa yang diderita oleh orang fasik. Namun tujuan Tuhan berbeda dan efeknya pun berbeda. Api yang datang pada jerami menghanguskan, tapi api yang datang pada emas memurnikan sifatnya. Itu perbedaannya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, pertanyaannya tadi yang kita baca, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Tanggapan Rasul Petrus dalam hal ini sangat jelas. Oleh karena itu, ia mengajukan pertanyaan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 17 dan 18 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Hal ini yang dialami oleh anak-anak Tuhan, bagaimana jadinya dengan mereka yang menjadikannya diri mereka musuh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang terjadi dengan mereka yang menjadikan diri mereka musuhnya? Bagaimana mereka bisa berharap untuk berdiri di hadapan penghakiman dan bebas dari murka Allah dengan Kristus sebagai hakim yang mereka jadikan seteru mereka? Tidak ada lagi yang membela mereka. Mereka tidak memiliki advokat yang berdiri di samping mereka untuk membela kasus mereka. Penghakimannya benar dan sangat adil. Tidak satu orang pun dapat lolos, yaitu setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus tidak dapat melepaskan diri mereka dari penghakiman yang sangat mengerikan tersebut. Orang Kristen dapat bersukacita bahwa penderitaan yang mereka hadapi dalam hidup ini adalah yang terburuk yang pernah mereka hadapi sepanjang kekekalan nanti. Dan ini pun semata-mata untuk memurnikan mereka dalam kehidupan ini. Dan penderitaan dalam dunia ini tidak pernah akan sebanding dengan kebahagiaan surgawi kelak. Karena kebahagiaan surgawi bersama Allah Bapa yang jauh lebih indah itu tidak pernah akan dapat kita lukiskan dengan kata-kata. Perlu kita sadari bahwa bagi mereka yang menolak Kristus saat mereka masih hidup sebenarnya telah menikmati yang terbaik saat mereka hidup, karena hukuman dalam api kekekalan adalah sesuatu yang terburuk yang akan mereka hadapi, dan mereka tidak pernah akan dapat keluar dari kekekalan lautan api yang menyiksa mereka siang dan malam itu. Karena itulah Alkitab berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tertulis di dalam Wahyu 3 pasal yang ke-22. Tapi lihat juga ya nanti di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 9. Jadi lihat Wahyu 3:22, Wahyu 3 ayat 22 dan juga Matius 13 ayat 9. Karena itu pertimbangkanlah baik-baik selama masih ada kesempatan untuk dapat membuat keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena akibat dari keputusan yang kita ambil hari ini, saat ini, sangat berdampak besar bagi kehidupan kekal kita nanti. Dengan Yesus di pihak kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia sebagai advokat kita nanti, kita dapat menikmati hidup bersamanya di surga karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat membayarkan upah dosa kita dengan darahnya yang kudus dan suci. Tanpa Yesus, kita akan
hidup dalam kekekalan di neraka. Saya ulang, tanpa Yesus kita akan hidup dalam kekekalan di neraka, di mana api yang tidak terpadamkan akan membakar kita siang dan malam. Nah, perlu kita ingat sebagai bahan perbandingan, jika anggota tubuh kita terbakar hanya beberapa detik saja selama kita masih hidup di dunia ini, telah menyebabkan kita tersiksa. Bayangkan siksaan api neraka yang tidak terpadamkan itu, di mana kita tidak dapat melepaskan diri kita lagi pada saat itu. Sadarlah pada saat ini, selama masih ada kesempatan untuk membuat pilihan yang terbaik, yaitu pada saat kita masih dalam keadaan sadar dan dapat membuat sebuah pilihan untuk menerima dan menjadikan Yesus, serta beriman percaya kepadanya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat itu. Dia Raja di atas segala raja. Pada saat mati, kita tidak dapat membuat keputusan lagi karena sudah mati. Dan kita tidak dapat percaya lagi karena kita sudah mati. Orang hidup yang masih bernafas dan dalam keadaan sadar, tidak koma, dia masih dapat membuat keputusan. Dia dapat melakukan keputusan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan kepadanya. Ini yang berlaku. 1 Petrus 4 ayat 18 mengatakan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik, bukan? Yang wajib kita pikirkan hari-hari ini, bagi kita yang membaca firman ini, dan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, atau kapan saja Anda mendengarkan khotbah melalui pelayanan YouTube ini. Perlu kita pikirkan ini. Saya ulang, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, hampir-hampir, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pernyataan ini benar, bahwa keselamatan orang benar tidak datang tanpa kesulitan. Karena memang banyak sekali tantangan yang harus dilalui dalam kehidupan ini. Jika ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah hal yang mudah dilalui dan tanpa hambatan, maka yang bersangkutan sedang berbohong. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain yang mendengarkannya. Bahkan ia sedang mengabaikan kebenaran yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Komitmen untuk tetap percaya dan setia sampai kepada kesudahannya bukanlah hal yang mudah dilalui di dalam kehidupan yang penuh dengan terpaan badai masalah yang ada sejak manusia pertama jatuh dalam dosa karena memilih untuk percaya kepada tipu muslihat iblis. Sekalipun Allah yang menciptakan mereka sudah berfirman, sudah berbicara, sudah memberikan warning, tapi mereka lebih percaya kepada iblis yang bukanlah sumber kebenaran. Kalau kita membeli mobil, Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya merek Honda, kita harus percaya apa yang tertulis dalam kitab manual Honda tersebut, bukan kepada kata orang, bukan kepada apa yang dikatakan company lain, misalnya dari Toyota dan sebagainya. Ini penting, karena Allah yang menciptakan kita, kitalah yang harus bertanya kepada Allah yang mengetahui segala-galanya, menyusun manual tersebut di dalam buku yang kita sebut sebagai Alkitab. Karena itulah, Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman kepada Kristus harus kita pelihara dengan baik sampai kepada kesudahannya. Artinya Rasul Paulus pun dalam hal ini mengalami terpaan badai masalah yang silih berganti yang terdapat di dalam kehidupannya. Jadi jika orang benar saja mengalami masalah yang demikian banyak dan hampir-hampir tidak dapat diselamatkan karena pergumulan yang demikian hebatnya bahwa kita harus memelihara iman kita sampai garis akhir. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara imanku. Ini penting. Jadi jika kita tidak memelihara iman kita sampai garis akhir, kita dapat terhilang di dalam kekekalan lautan api itu. Untuk itu mari kita lihat apa yang dikatakan Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang. Dia mulai dengan kalimat barang siapa menang. Artinya ada yang tidak menang. Artinya yaitu dia yang memelihara imannya sampai garis akhir seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Itu adalah pemenang.
ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi perhatikan di sini. Bagi pemenang, yaitu bagi mereka yang memelihara iman mereka sampai garis akhir, kepada mereka dikenakan pakaian putih. Dan Yesus mengatakan, aku tidak akan menghapuskan namanya. Artinya nama mereka akan terhapus jika mereka tidak memelihara iman mereka sampai garis akhir. Ini penting kita ingatkan ini. Saya membuat catatan kecil. Mari kita pelajari terlebih dahulu apa yang dikatakan Wahyu 3 ayat 5 ini. Barang siapa menang, artinya ada yang tidak menang, yaitu mereka yang tidak memelihara imannya sampai garis akhir. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ia akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih. Artinya apa sih? Bagi orang Yunani, pakaian putih dapat melambangkan 3 hal. Yaitu yang pertama, pakaian putih itu melambangkan kesucian. Yang kedua, pakaian putih melambangkan suasana sukacita di dalam pesta. Dan yang ketiga, pakaian putih juga melambangkan kemenangan. Karena itu barang siapa yang menang. Artinya barang siapa yang memelihara firman imannya. Barang siapa yang memelihara imannya sampai garis akhir. Memang mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya, pakaian putihnya, di dalam kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak suci, akan menikmati sukacita yang besar dalam pesta perkawinan anak domba Allah sebagai orang yang ikut dalam kemenangan Tuhan. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru, tetapi kemudian menolak untuk bertekun dalam iman dan untuk tetap tinggal sebagai pemenang, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Tertulis dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Terhapusnya nama dari kitab kehidupan berarti kehilangan hidup kekal itu sendiri. Wahyu 2 ayat 7, 10 dan 11. Dan pada akhirnya dihukum dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Inilah yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bagi yang setia sampai kesudahannya, nama mereka tidak pernah akan terhapuskan. Jadi kuncinya adalah beriman, setia, tetap percaya kepada Kristus sampai kita mengembuskan napas kita yang terakhir. Percaya dengan hati, bukan dengan pikiran. Percaya dengan pikiran itu adalah knowledge. Percaya dengan hati itu adalah iman. Kalau kita percaya dengan hati, kita beriman kepada Dia, maka kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan iman kita tersebut. Kalau kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang kita imani, di mana letak iman itu? Pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari adalah, apakah kita memiliki komitmen untuk tetap memandang Yesus, Sang Sumber Kehidupan? Bukankah Hawa telah terpedaya oleh tipu muslihat iblis yang mengalihkan pandangannya dari kehidupan kepada kematian dan memberikan fokus pada pohon yang oleh Tuhan dilarang untuk memakannya? Pergeseran fokus dari kehidupan kepada kematian sangat berbahaya. Karena itu, pastikan diri kita untuk fokus hanya pada Yesus. Pastikan diri kita hanya fokus pada Yesus Sang Sumber Kehidupan itu, agar kita dapat mempertahankan iman kita sampai garis akhir. Bukankah Tuhan juga berkata dalam Ulangan 30 ayat 19 untuk memilih kehidupan? Kita harus memilih kehidupan untuk tetap beriman supaya kita bisa tetap hidup nantinya di dalam kekekalan bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu. Bilangan 21 ayat 8 dan 9 mengatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kuasa ular tembaga untuk memberi hidup mendahului kematian Yesus Kristus sebagai korban yang ditinggikan di kayu salib untuk memberi hidup kepada semua orang yang memandang kepadanya. Mengenai peristiwa ini, Yesus sendiri mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 dan 15. Mereka yang ingin dibebaskan dari dosa, istilahnya digigit ular ini tadi, digigit oleh iblis ini tadi, hidup di dalam dosa, dan menerima keselamatan, harus memalingkan hati mereka kepada ketaatan percaya kepada firman Allah di dalam Kristus. Jadi saya ulang, mereka yang ingin dibebaskan dari dosa dan menerima keselamatan harus memalingkan hati mereka kepada ketaatan percaya kepada firman Allah di dalam Kristus. Dengan demikian, mereka dapat merawat iman mereka sampai garis akhir. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, fokus dan komitmen kita harus melekat kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kesulitan yang dihadapi setiap orang percaya bukan karena keselamatan itu sulit untuk diperoleh atau sulit untuk menemukan cara untuk mendapatkannya, karena keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Anugerah. Namun kita harus meresponi anugerah ini. Namun keselamatan itu sulit dalam arti pada saat kita percaya dengan hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka mulai saat itu kita akan menghadapi tantangan yang menuntut kita untuk membuang berhala dan menjauhkan diri kita dari kebiasaan hidup dalam dosa. Ini tantangannya. Mengikuti Yesus secara tulus dengan komitmen penuh terkadang merupakan hal yang sulit. Karena Amsal pasal yang 11 ayat 31 telah mengingatkan kepada kita sekalian, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Tidaklah mengherankan jika Rasul Petrus mengatakan, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Karena itu kesetiaan untuk mengikut Yesus sampai kesudahannya terletak pada pribadi kita masing-masing. Jika Yesus yang adalah anak Allah dicobai oleh iblis dengan menawarkan dunia dan segala kenikmatannya, kita yang adalah murid Yesus juga akan mengalami hal yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga akan bertindak seperti Yesus untuk setia kepada Allah Bapa sampai kesudahannya dengan menolak iblis dan segala kenikmatan dunia? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19, kita lanjuti. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Petrus sekali lagi membuat perbedaan antara mereka yang menderita menurut kehendak Allah dan mereka yang menderita sebaliknya. Tidak semua penderitaan adalah kehendak Tuhan. Tidak. Karena di sini dikatakan, baiklah, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Artinya ada penderitaan yang terjadi karena kebodohan kita dan bukan merupakan kehendak Allah. Menderita sakit misalnya karena tidak menjalankan protokol kesehatan, itu kesalahan sendiri, mencobai Allah di dalam hal ini. Segala sarana telah diserahkan termasuk vaksinasi. Sarana telah dipersiapkan. Tergantung kepada kita. Karena itu saya sarankan jangan mau menderita akibat kebodohan sendiri. Serahkan jiwa mereka kepadanya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut commit their souls to him. Perkataan commit atau menyerahkan adalah sebuah perkataan Yunani kuno yang diterjemahkan dari perkataan berkomitmen,
yang sebenarnya adalah sebuah istilah teknis yang digunakan untuk menitipkan uang pada teman yang dapat dipercaya. Kepercayaan seperti itu dianggap sebagai salah satu hal yang paling penting dan paling suci dalam hidup. Hal yang sangat sakral sekali. Dan teman itu terikat sepenuhnya terhadap kehormatan untuk mengembalikan uang yang dititipkan kepadanya itu secara utuh. Itu adalah kata yang digunakan Yesus ketika dia berkata, "Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku." Lukas 23 ayat 46. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "Father, into your hands I commit my spirit." I commit my spirit. Aku menyerahkan jiwaku. Nah, Tuhan menerima jiwa ini, titipan ini, dipeliharanya dan dikembalikannya. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Jadi, ketika orang Kristen menyerahkan jiwa mereka kepada Allah Bapa, mereka meninggalkan jiwa mereka di tempat yang aman. Mereka mempercayakan roh mereka sepenuhnya kepada Dia yang berkomitmen untuk menjaga roh orang percaya itu sepenuhnya. Yesus sendiri mengatakan, "Sejumlah orang yang kau percayakan kepadaku, tidak ada satupun yang terhilang, kecuali dia yang dikhususkan untuk itu." Dia berbicara tentang Yudas Iskariot pada waktu itu. Saya ulang sekali lagi. Jadi ketika orang Kristen menyerahkan jiwa mereka kepadanya, mereka meninggalkan jiwa mereka di tempat yang aman. Mereka mempercayakan roh mereka sepenuhnya kepada Dia yang berkomitmen untuk menjaga roh orang percaya itu sepenuhnya. Allah adalah pencipta yang setia, dan kita dapat menyerahkan diri kita kepadanya sebagai tanah liat yang lentur di tangannya. Tuhan adalah pencipta yang setia. Sebagian besar penderitaan yang kita alami pada saat-saat pencobaan dan penderitaan lainnya saat kita hidup di dunia ini sangat erat kaitannya dengan kelalaian kita terhadap kesetiaan Allah atau melupakan Allah itu sebagai pencipta, sehingga kita tidak menempatkan Allah pada posisi yang semestinya sebagai Allah yang berdaulat penuh. Dia adalah pencipta kita yang berdaulat dengan hak untuk melakukan terhadap kita seperti yang Dia kehendaki. Namun Allah itu setia, dan Dia hanya akan melakukan yang terbaik bagi kita, dan rancangannya tidak pernah mengandung rancangan kecelakaan bagi kita bagi kita, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sekarang mari kita berbicara tentang penghakiman. Apakah ada perbedaan dalam hal penghakiman antara orang yang percaya kepada Kristus, yaitu orang Kristen, dan orang yang tidak percaya atau non-Kristen? Berdasarkan Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16, 18, dan 36, dan Yohanes pasal yang ke-6, ayat 40, dan ayat yang ke-47, kita ketahui bahwa mereka yang tidak percaya kepada Kristus berada di bawah hukuman dan tidak melihat hidup kekal bersama Allah Bapa, serta murka Allah tetap ada di atas mereka. Ini tertulis di dalam ayat-ayat tadi. Namun bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam hal penghakiman, orang Kristen tidak lagi diadili untuk menentukan apakah mereka selamat atau tidak. Karena mereka pasti selamat, karena mereka percaya kepada Kristus. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia. Saya ulangi, mereka diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja dan bukan oleh perbuatan mereka. Selain itu, Kristus juga telah dihakimi bagi mereka pada saat mereka percaya kepadanya, sehingga mereka tidak lagi diadili saat mereka mati. Kalau demikian halnya, mengapa mereka harus tetap diadili lagi? Itu pertanyaannya. Yang pada awal
daripada 1 Petrus 4 ayat 17-19 tadi yang telah kita baca bersama-sama. Secara singkat dapat dikatakan mereka diadili untuk menentukan jenis mahkota yang akan mereka peroleh berdasarkan perbuatan yang mereka kerjakan dengan iman yang membawa kemuliaan semata-mata bagi nama Tuhan semesta alam saat mereka masih hidup di dunia ini. Allah Bapa melihat atas buah roh yang bertumbuh dari akar iman orang percaya kepada Dia yang telah menyelamatkan kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Buah roh ini muncul dan dilakukan dengan iman segala sesuatu itu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan motif bagi diri sendiri, tapi motifnya adalah untuk kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan itu. Itu yang mendatangkan reward bagi kita dan kita memperoleh mahkota tersebut. Alkitab berbicara tentang 7 mahkota. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penghakiman terhadap orang Kristen dalam hal keselamatan jiwa, mereka telah ditimpakan kepada Yesus Kristus pada saat orang berdosa mendeklarasikan iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Pada saat itulah Yesus menjalankan hukuman bagi mereka sementara mereka masih hidup di dunia ini. Jadi, pada saat kita menerima dan percaya serta beriman kepada Yesus, pada saat itu juga Yesus menjalankan hukuman bagi kita. Sehingga dosa kita telah ditanggungkan kepada Dia. Dia yang tidak berdosa oleh Allah Bapa dibuat berdosa bagi kita. Supaya di dalam Dia kita beroleh kebebasan, kelepasan, kemerdekaan dari hukuman dosa kita yang membawa maut. Kita bebas dari itu. Karena itulah tidak terdapat lagi daftar dosa itu. Semuanya telah dihapuskan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Jadi pemikiran tentang tahta pengadilan Kristus memiliki kekhidmatan khusus bagi orang Kristen. Karena dalam hal ini terwujud tujuan Allah untuk memacu orang-orang Kristen untuk senantiasa berbuat baik. Karena di balik segala perbuatan yang dilakukan orang Kristen saat mereka hidup di dunia ini, terdapat stimulus untuk kehidupan yang berpusat pada Kristus yang akan membawa kemuliaan hanya bagi namanya. Dan stimulus itu adalah reward, mahkota yang akan diberikan kepada kita. Penghakiman yang diucapkan bukanlah deklarasi malapetaka bagi orang Kristen, tetapi lebih ke arah penilaian terhadap apa yang dikerjakan oleh orang Kristen saat mereka hidup di dunia ini. Jadi mereka mendapatkan penilaian pada hari penghakiman tersebut. Seperti kira-kira siapa yang dapat juara pertama, juara kedua, juara 3. Piala mereka berbeda-beda. Crown atau mahkota yang kita terima berbeda-beda juga. Kira-kira seperti itu reward. Jadi deklarasi itu adalah deklarasi tentang reward. Bukan lagi deklarasi tentang keselamatan. Karena orang Kristen telah selamat saat mereka beriman kepada Kristus. Pengadilan bagi orang Kristen ini lebih banyak ke arah pemberian hadiah kepada mereka yang karena kesetiaan mereka layak menerima berbagai jenis mahkota. Nah, Alkitab menuliskan tentang 7 jenis mahkota yang akan diberikan sesuai perbuatan mereka. Pada saat yang sama, jika perbuatan mereka tidak teruji dengan baik, maka mereka dapat kehilangan atau mengalami pemotongan hadiah. Karena perbuatan mereka tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun mereka tetap selamat. Yang dipotong itu adalah hadiah mereka. Keselamatan tetap sama, tidak berubah. Karena Yesus telah mati bagi dosa mereka. Utang dosa mereka telah ditebus. Tidak dapat dikembalikan lagi seakan-akan mereka masih berdosa. Tidak dapat, itu tidak dapat di-cancel. Kecuali orang yang telah percaya itu meninggalkan iman mereka. Karena itu tadi Rasul Paulus mengatakan kita harus memelihara iman kita sampai garis akhir. Kalau kita meninggalkan iman kepercayaan kita, nah kita kehilangan keselamatan kita itu. Dan hal ini adalah pilihan kita. Dan kita tidak dapat mempersalahkan Allah atau mengubah doktrin menjadi sesuatu doktrin yang sesat. Hal ini benar karena tertera dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi dapat disimpulkan, penghakiman bagi orang Kristen tidak menyangkut
malapetaka yang akan ditimpakan kepada mereka, karena Kristus telah mati bagi mereka untuk membayar upah dosa mereka sekali dan selama-lamanya. Penghakiman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih ke arah reward yang diberikan atau diambil dari mereka sesuai motif pekerjaan mereka yang akan diuji melewati api istilahnya. Apakah akan keluar sebagai sesuatu benda yang murni di dalam hal ini? Motif mereka benar, membawa kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka mendapatkan reward jika pekerjaan mereka teruji dengan motif yang baik yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika pekerjaan mereka tidak teruji karena motif yang tidak baik dan yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka reward mereka ditarik dari mereka. Jangan pernah kita berpikir atau mengatakan, aku tidak butuh reward kok, yang penting masuk surga. Karena pada saatnya kita akan mengerti bahwa kita tidak dapat datang dengan tangan kosong kepada Dia yang duduk di tahtanya. Kita pun seperti ke-24 tua-tua itu akan melemparkan mahkota kita di hadapan tahta itu. Kita akan meletakkan mahkota kita di hadapan kakinya, di hadapan tahtanya. Namun apa yang dapat kita lemparkan atau dapat yang kita berikan jika kita tidak memiliki mahkota? Karena kita tidak mendapatkan reward dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Wahyu pasal yang keempat, ayat 9-11 mengatakan sebagai berikut. Saya kutip, Wahyu 4, ayat 9-11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini ayat kuncinya. Jadi mahkota yang kita perjuangkan demikian pentingnya, ternyata kita letakkan sebagai bentuk penghormatan kepada Kristus yang jauh lebih penting dari kita atas apa yang dilakukannya. Sesuai dengan ayat 11 yang barusan kita baca bersama-sama. Dia layak menerima puji-pujian dan hormat. Dalam memberikan hormat inilah kita letakkan mahkota itu. Karena itu jangan datang dengan tangan kosong. Wahyu 4 ayat 10-11 adalah bagian dari penglihatan yang Yesus berikan kepada Rasul Yohanes. Dalam pemandangan surga ini, dalam pemandangan ilahi ini, kita melihat bahwa ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, Rasul Yohanes yang ditempatkan di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan ilahi ini dan menuliskannya di dalam kitab Wahyu sehingga kita dapat tahu apa yang terjadi dengan mahkota tersebut. Mereka melemparkan mahkota mereka di depan tahta dan berkata, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kita perlu berjuang mendapatkan reward mahkota ini agar kita pun dapat datang kepada Tuhan tidak dengan tangan kosong, tapi kita memperoleh sesuatu untuk kita persembahkan sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan, yaitu mahkota yang kita terima akibat pekerjaan baik yang kita lakukan di dalam dunia ini. Yesus menjanjikan berbagai imbalan bagi mereka yang setia melayani Dia di bumi. Matius 5 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 14, Wahyu 22 ayat 12. Beberapa dari penghargaan itu telah saya katakan tadi adalah mahkota. Yakobus 1 ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 4, Wahyu 3 ayat 11. Ini mungkin mahkota yang dilihat Yohanes yang oleh para tua-tua dilemparkan di hadapan tahta itu. Dalam kata-kata penyembahan mereka, mereka menunjukkan
bahwa terlepas dari apa yang mungkin telah mereka lakukan di bumi untuk mendapatkan mahkota itu, perjuangan mereka di dalam pelayanan ini, hanya Yesus yang benar-benar layak untuk dimuliakan dan dihormati, bukan kita. Kita merasa kita mendapatkan kehormatan, mendapatkan mahkota tersebut. Namun sekarang pada saat kita berdiri di hadapan tahtanya, kita melepaskan mahkota tersebut dan kita menempatkan di hadapan kakinya. Di hadirat Tuhan Yesus sendiri, segala perbuatan baik yang telah kita lakukan akan sia-sia jika dibandingkan dengan kebaikan mutlak Yesus yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sebuah mahkota akan tampak sebagai hadiah yang tidak berarti untuk dipersembahkan kepada Dia yang memberikan nyawanya bagi kita demi keselamatan jiwa kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Perbuatan baik kita berdasarkan Alkitab tidak lebih daripada secarik kain kotor berdasarkan Alkitab bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, like a filthy rugs. Right? Like a filthy rug dikatakan. Tidak lebih dari sebuah rug, karpet yang kotor. Besar kemungkinan bahwa cara penatua memperlakukan mahkota yang mereka terima sebagai hadiah setiap kali mereka menyembahnya dengan meletakkan mahkota tersebut di depan tahtanya adalah cara yang sama yang akan kita lakukan dengan mahkota yang akan kita terima pada saatnya sebagai hadiah dari pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini. Kita pun akan meletakkan mahkota yang kita terima di depan tahtanya setiap kali kita menyembahnya sebagai rasa hormat dan syukur kita kepada Dia yang mati bagi kita. Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita akan sangat diliputi rasa syukur karena apa yang telah Dia lakukan bagi kita, sehingga penyembahan kita menjadi spontan. Terlepas dari apa yang kita alami di bumi, mahkota yang tak ternilai akan tampak sebagai persembahan yang sederhana. Tetapi itu akan menjadi hadiah yang terbaik yang dapat kita berikan kepadanya. Meskipun kitab suci tidak menyatakan secara khusus, kemungkinan besar kita semua akan mengikuti contoh dari 24 tua-tua dalam melemparkan mahkota kita di kaki Yesus. Penghakiman atas dasar perbuatan tidak bertentangan dengan pembenaran atau justification atas dasar iman. Justification sudah sering saya sebutkan definisinya, saya ulang lagi. Justification is an act of God whereby God declares the believing sinner righteous in Jesus Christ while yet living in his sinning state. Jadi dia masih bisa hidup, kondisinya, statusnya masih hidup dalam dosa. Tapi Tuhan mendeklarasikan di dalam Yesus Kristus, dia sebagai orang yang dibenarkan karena dia beriman kepada Kristus itu. Murray J. Harris, seorang profesor perjanjian baru, juga menjelaskan bagaimana tidak semua keputusan akan bersifat menghibur dalam arti menerima reward. Karena orang percaya mungkin menderita kerugian juga. 1 Korintus 3 ayat 15. Dengan kehilangan pujian Kristus atau kehilangan upah mahkota yang mungkin menjadi miliknya karena perbuatannya tidak teruji. Bisa aja dia kehilangan mahkota itu. John MacArthur menyatakan orang percaya tidak dihakimi karena dosa di kursi pengadilan Kristus. Tadi telah saya katakan, tidak ada seperti itu. Setiap dosa orang percaya dihakimi di kayu salib ketika Allah Bapa menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Sekali lagi, tujuan penghakiman bagi orang Kristen bukan yudisial. Karena Yesus telah menerima hukuman bagi kita. Yaitu bagi setiap orang yang percaya padanya. Penghakiman dalam hal ini adalah memberikan penilaian terhadap reward yang akan diberikan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Berdasarkan perbuatannya yang telah diuji, dites, dan lulus.
Hadiah apa yang akan diberikan kepada dia? Jenis mahkota apa yang akan diberikan kepada dia? John Piper, seorang pastor dan ahli teologi, mengingatkan kita pada Yakobus 2:26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia kemudian menambahkan, iman itulah yang akan diperlihatkan pada hari penghakiman. John Piper berpendapat bahwa tujuan penghakiman tidak hanya untuk mengukur upah seorang Kristen, tapi juga untuk menentukan siapa orang Kristen itu yang sesungguhnya. Sebenarnya apa yang ada dalam hatinya. Karena jika yang sedang dihakimi adalah orang Kristen, maka seharusnya imannya akan nyata dari pekerjaan yang dilakukannya. Jika ia tidak menghasilkan sebuah pekerjaan apapun berdasarkan iman, maka artinya ia tidak menghasilkan perbuatan yang berlandaskan iman kepada Kristus itu. Maka sudah barang tentu perlu dipertanyakan kekristenan itu. Apakah dia sungguh orang Kristen yang percaya di dalam hatinya, atau sekedar hanya mengaku dengan mulutnya sebenarnya dia bukan orang Kristen dan dia tidak diselamatkan. Ketika kita kembali ke 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita mendapatkan penjelasan bahwa kita semua harus menghadap pengadilan Kristus agar kita masing-masing dapat memperoleh upah sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik ataupun tidak. Rasul Paulus jelas berbicara tentang upah untuk pekerjaan yang dialami oleh iman kepada Kristus, bukan lagi tentang pengadilan terhadap dosa. Bukan, karena kita sudah selesai. Kristus telah selesai dihakimi pada saat kita beriman kepada dia. Sebagai summary-nya, sebagai ringkasannya, begitu kita membuka hidup kita kepada Kristus, kita tidak perlu lagi menderita dalam lautan api yang kekal, dalam the lake of fire. Karena Kristus telah mati bagi kita untuk membayar semua dosa kita dengan darahnya yang kudus dan suci. Kristus telah dihakimi bagi kita pada saat kita membuka pintu hati kita bagi Dia untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sedangkan pengadilan yang diberikan atau penghakiman yang diberikan kepada kita lebih banyak bersifat penilaian terhadap apa yang kita lakukan bagi Dia selama kita hidup di dunia ini. Motif apa yang kita kerjakan tersebut diuji. Iman kita nyata di sana. Jika kita lulus di dalam itu, kita mendapatkan reward. Jadi penghakimannya lebih banyak tentang penilaian terhadap apa yang kita kerjakan, bukan lagi terhadap dosa kita, karena upah dosa sudah selesai dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus dan suci. Dia tinggal, jadi Yesus ini tinggal di dalam kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saat kita menjalani hidup. Dan pada saat kita mati di dalam Dia. Maka kita adalah orang yang paling berbahagia, karena setiap kematian orang berdosa yang percaya kepada Yesus akan menikmati kehidupan kekal di surga. Kita dibebaskan dari jenis penghakiman yang memisahkan domba-dombanya dari mereka yang bukan dari kawanannya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu boleh tumbuh di tanah yang subur sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya terhadap kita sekalian. Dan biarlah Bapa Surgawi sendiri yang menuntun kita ke air yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia yang menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan beriman kepada Kristus akan bertumbuh lebat. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya.
Haleluya. Amin, amin, dan amin. Atas izin Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Dan jangan lupa, jalankan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi yang ada. Stay safe and healthy. God bless you all, and I love you.